Penerapan ke orang yang nggak jelas ya. Yang diterapkan. DPRD Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Tabi'u. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah dan Camat Gunung Sugi. Sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Para rapat paripurna yang kami hormati, berkenanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada diri sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat, yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari sebanyak 26 anggota Dewan. Untuk itu quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Selasa, tanggal 16 Juli 2024, rapat ke-15, masa sidang ketiga tahun sidang 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Bupati Musa Ahmad menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 2025 tersebut untuk mendukung tema nasional dan Provinsi Lampung guna pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung perekonomian daerah serta pemantapan tata kelola pemerintahan, seperti penguatan kualitas daya sumber manusia, pemerataan kualitas sarana dan prasarana lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan kondusivitas wilayah. Kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Bungkulu, daerah LKP Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Dengan ini kami sampaikan rancangan kebijakan penganggaran KUA dan rancangan prioritas pengelolaan anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran. Pimpinan rapat telah membuka rapat memberitahukan surat khusus dan surat kuat untuk diberitahukan kepada peserta atau petugas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan usaha rumah tanggaan BPSD. Kepada Garis miring 7 Romawi garis miring 2024 perihal penyampaian nama-nama alat kelengkapan dewan kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Bungkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bersama dengan ini kami sampaikan pergantian susunan alat kelengkapan dewan atau AKD DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi Gerindra dengan nama Muhammad Saleh Padam Esa yang semula berada di Badan Musyawarah Banus dan Badan Anggaran digantikan dengan Saudara Denny Satria Negara. Demikian surat pergantian yang kami sampaikan. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Bungkulu nomor 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Kembali lagi, Kak Nitin akan berbagi keceriaan di Ceria Cerita Anak bersama Kak Nit dan Naomi. Siapa yang mau main dengan Naomi? Siapa yang mau main dengan Naomi? Yuk teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk tangan dong. Tuh, wah, gak naik kereta api. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Anggota sih kita nggak pernah sosialisasi tentang kita ngerangkul anggota itu tidak dengan sosialisasi. Jadi semua orang yang menikmati kopi itu bisa gabung sama komunitas penikmat kopi di Lampung.
Plafon anggaran sementara PPAS yang disampaikan DPRD Lampung Tengah untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2024 sebesar 2,786 triliun lebih. Penyampaian tersebut dibacakan oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad saat sidang paripurna berlangsung. Rincian target pendapatan daerah tahun 2025. Rincian sisi pendapatan tersebut, target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 2,786 triliun lebih. Pendapatan transfer sebesar 2,447 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,866 miliar. Kemudian belanja daerah tahun 2023 sebesar 2,779 triliun lebih dengan rincian sisa belanja sebagai berikut. Belanja operasional sebesar 2,063 triliun, belanja modal 239,602 miliar, belanja tidak terduga 15 miliar, dan belanja transfer 481,865 miliar lebih. Dan sisi penerimaan pembiayaan direncanakan 52,500 miliar. Kemudian pengeluaran direncanakan 38,965 miliar yang digunakan untuk cicilan pokok. Sekretaris daerah, staf ahli bupati, para asisten, para perangkat daerah dan staf unit kerja, disantai serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya. Kita dapat menghadiri acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah kebijakan anggaran. Wakil Ketua dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tema pembangunan tahun 2025 untuk mendukung tema nasional dan tema provinsi Lampung dengan tema pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung perekonomian serta daerah serta pemantapan tata kelola pemerintahan. Adapun prioritas belanja daerah pada tahun anggaran 2025 diarahkan untuk 1. Penguatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. 2. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana dan tata kelola lingkungan hidup. 3. Penguatan pertumbuhan ekonomi daerah inklusif. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, profesional, progresif, bersih, dan akuntabel. 5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan harmonisasi sosial masyarakat. Adapun penjelasan secara rinci telah kami tuangkan dalam dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 kami sampaikan. Mohon untuk dapat dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2025.
Sekian, terima kasih. Nana basa sikap pun kata bapak zaman dia basa sikap sekarang ujung di betul bahak ngalim kuro. Om santi santi om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2025. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan secara ringkas atas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Sisi pendapatan, target pendapatan daerah tahun 2025 sebesar 2,786 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 336,674 miliar lebih. 2. Pendapatan transport sebesar 2,447 triliun lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,866 miliar. Sisi belanja daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,799 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja operasi sebesar 2,063 triliun lebih, belanja modal sebesar 239,602 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar 15 miliar, belanja transfer sebesar 481,865 miliar lebih. Sisi pembiayaan. Sisi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 52,500 miliar yang akan digunakan untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 38,945 miliar lebih dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kalau menurut aku sih bisa. Yakin ya? Kenapa tuh bisa terjadi? Kan kekuatan genggaman kayaknya lebih kuat daripada kekuatan cangkang telur. Nah, itu tadi adalah jawaban dari teman-teman yang kita tanyai apakah telur kalau digenggam atau diremas seperti ini, telur ini akan pecah atau tidak. Baik, itu yang saya jelaskan. Moga-moga bisa difahami. Silahkan kalau ada yang bertanya. Nah, kalau dia pakai kateter, sholatnya bagaimana? Terima kasih, pertanyaan yang bagus dan moga-moga penjenengan tidak ada yang kena seperti itu, nggih? Iya. Tapi penting untuk diketahui kalau penjenengan ada tetangga atau ada siapa yang mengalami seperti itu hukumnya hukum darurat. This is Indie Movie. Lihat jepit rambut kakak nggak? Jepit rambut. Iya. Pastikan kita untuk Movie Maker untuk selalu mensupport film-film indie karya anak baru. Seperti inilah kekosongan hidup. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Kondisinya ini menyentuh banyak orang di dunia yang membuatnya disebut sebagai basketball girl. Namun semangatnya selama 13 tahun dengan kondisi yang kekurangan merupakan inspirasi bagi kita. Bagaimana sebuah kekurangan tak perlu membatasi kita dalam meraih mimpi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati yang menyampaikan pernyataan dan keluarga PPAS dalam tahun anggaran 2025. Para sahabat keluarga dan hadirin yang saya hormati, dengan telah disampaikan pernyataan dan keluarga PPAS dalam tahun anggaran 2025 oleh yang terhormat Saudara Bupati, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengatakan skala prioritas dalam agenda paripurna KUA dan PPAS tentang sumber daya manusia dan infrastruktur karena sudah terkait dengan RPJMD yang sudah disepakati. Dan anggaran APBD tahun 2025 menurut Sumarsono tidak ada peningkatan, tetap hanya di angka 2,7 triliun. Sedangkan untuk belanja pegawai sudah menyerap anggaran 67% dan sisanya diperuntukkan untuk infrastruktur. Dan 300 miliar sisa belanja pegawai tersebut tak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah. Terima kasih kepada saudara Ketua yang telah pada kesempatan yang berbahagia ini berkenan telah saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara Bupati, Kota Forkopimda dan para anggota Dewan atas kehadiran yang untuk didapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita capai bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya mereka dapat kita semua selalu mendapat dukungan dari Allah SWT. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Agar rapat paripurna ini saya dengan bersama-sama kita berpandang. Alhamdulillah. Kurang rapat sosial berterima kasih kepada Muslim Bapak Maaf Mari Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat kepada teman-teman pada negara untuk rapat ya. Habis ini kita rapat. Coba lahir. Bupati apa? Kepala daerah? Di luar apa ini? Paling mundur kan? Oke, agenda paripurna kita yang sudah dilaksanakan tadi, Pak. Ya, agenda paripurna rapat pada hari ini adalah terkait dengan penyampaian nota pengantar KUA PPAS tahun anggaran 2025. Kemungkinan untuk prioritas kita di 2025 nanti di apa, Pak? Untuk Lampung Tengah? Ya masih seperti kemarin ya. Perbaikan infrastruktur pelan-pelan, kemudian peningkatan sumber daya manusia. Ya tetap itu kan udah terikat dengan RPJM, nggak bisa lari dari sana. Karena RPJM 5 tahun yang lalu yang dibuat adalah peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu. Kalau untuk anggaran sendiri Pak ada peningkatan nggak? Sepertinya nggak ada, 2,7 triliun. 2 triliun udah habis biaya untuk biaya gaji dan operasional, hanya ada duit 230 miliar kan. Nggak ada perubahan. Pak, di luar konteks paripurna ini kan, tadi kan dapat keluhan dari Sekretaris FKWT Lampung Tengah bahwasanya mobil dinas pentaris mereka ditarik sama dinas. Untuk anggaran yang untuk APBD 2025 dengan program kita yang masih tetap, kira-kira cukup nggak, Pak? Ya kalau dia ngomongin nggak cukup, ya nggak cukup ya. Kita kepentingan juga banyak. Tapi kita ini kan itu aja kita hanya punya duit 240 miliar yang punya kita kan dari PAD kita. Selama ini kan hanya itu aja yang kita bisa atur sendiri.
Yang lain sekarang ini itu sudah beralamat loh. Sudah beralamat semua, nggak bisa lagi kita menyusun ini dan itu. 20% udah jelas untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan kan. Infrastruktur hanya kebagian 15%. Nah seperti itulah realnya, kita diikat dengan aturan juga. Sementara untuk evaluasi dari Pak Ketua untuk infrastruktur kita dengan dana yang menggunakan PAD bagaimana Pak? Ya infrastruktur PAD kita itu juga bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur. Ada juga yang lain, ada untuk bagaimana mengurangi stunting, ada bedah rumah dan lain sebagainya kan. Jadi duit itu nggak banyak dibagi sekabupaten-kabupatennya segini luas. Makanya kemarin ada angin segar bahwa pemekaran Lampung Tengah itu masuk dalam program pemerintah. Tentu saya berharap banyak itu. Saya berharap banyak bisa terrealisasi karena memang rentang Lampung Tengah yang begitu luas kan. Jumlah penduduk yang begitu besar dengan APBD yang hanya 2,7. Sepertinya banyak 2,7 miliar triliun itu. Tetapi ya gaji pegawai udah 67%. Itu pun masih banyak tenaga-tenaga honor loh. Kita banyak yang jabatan-jabatan kosong yang tidak tercover. Artinya kan terlalu luasnya Lampung Tengah. Sementara pemerintah sendiri, pemerintah pusat, ya pagunya kan nggak ada penambahan dan lain sebagainya. Karena memang kemampuan keuangan dari yang minimal juga kan. Untuk mengenjot itu nanti apa yang bisa dibayarkan PAD Lampung Tengah? Kalau kita menggenjot PAD, rakyat juga dipasik pajak kan. Situasi ekonomi sekarang seperti lesu seperti ini. Mau digenjot yang seperti apa PAD-nya? Iya kan? Paling memaksimalkan potensi yang ada. Memaksimalkan potensi yang ada, mengawasi semuanya dengan ketat sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Coba lahir. Bupati apa? Ketua DPR? Di luar apa ini? Paling mundur kan? Nah, 5 ya. Setelah nanti lihat perkembangannya setelah kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang kita persiapkan ini betul-betul program yang berpihak pada masyarakat kita semua. Untuk prioritas kita untuk mendatang apa Pak? Tadi sudah disampaikan berkaitan peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagainya ya. Karena ini harus diselaraskan juga dengan program pusat dan nasional dan provinsi. Ya, silakan duduk kembali.